Salam damai, sahabat oase rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Katrina Utami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Alexander Sisko MSC, yang dikenal akrab dengan nama Romo Sisko. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Sisko, apa kabar Romo? Salam jumpa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, puji Tuhan bahwa selalu dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda semua dalam Oase Rohani Katolik edisi tanggal 13 Juni tahun 2022. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari juga selalu dalam keadaan baik dan sehat, ya tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Ya, terima kasih Romo Sisko atas kehadirannya untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik di tengah kesibukan Romo sehari-hari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Sisko. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan indah kami boleh mendengarkan kembali sabda-Mu yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan kami berjalan di dalam jalan panggilan hidup kami masing-masing. Hari ini Engkau mengundang kami untuk tetap setia melaksanakan apa yang Engkau ajarkan, yaitu menegakkan hukum cinta kasih di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan Engkau mengajar kami untuk mengasihi orang-orang yang membenci, bahkan memusuhi kami. Bantulah kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi abdi-abdi atau murid-murid-Mu yang sejati, yang tetap senantiasa mengutamakan perintah kasih, melebihi apapun juga di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan hari biasa Pekan Biasa ke-11 dan juga merupakan perayaan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yisrael itu, "Aku tidak akan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menengkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab
memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu, mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang pada Isabel, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren, "Indahkanlah keluh kesahku, ya Tuhan." Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam sesi permenungan, sesi yang pertama. Romo Sisko,
dalam sesi pertama ini Romo di bacaan liturgi, bacaan pertama tadi sangat menarik ya Romo, dikisahkan seseorang yang bernama Nabot ya Romo. Iya. Ya, ini sampai mati dia mempertahankan tanahnya Romo. Ya, karena tanah itu adalah milik pusaka leluhurnya. Tentu dia tidak akan pernah memberikan apa yang menjadi warisan leluhurnya kepada orang lain. Yang adalah prinsip ya. Nabot dia punya prinsip kehidupan. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi sesuatu yang dianggap paling bernilai, paling berharga di dalam kehidupannya. Meskipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Iya, ini apa juga, namanya Nabot ini sangat-sangat memegang prinsipnya sekali ya kelihatannya nih Romo. Dia seorang yang memang ya konsisten ya di dalam kehidupannya dan tetap berpegang teguh dengan prinsipnya bahwa semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepada. Itu luar biasa apa yang dikatakannya ketika berhadapan dengan Ahab ya, seorang raja Samaria yang menginginkan kebun anggurnya. Tapi kita melihat bagaimana seorang Nabot itu yang ya selalu ya merasa bahwa apa yang menjadi sesuatu yang bernilai itu tidak dengan begitu gampang dilepaskan di dalam kehidupannya. Nah, tapi juga yang sangat menarik di sini adalah ternyata orang-orang yang dekat dengan raja itu yang berusaha untuk menyingkirkan Nabot, meskipun sebenarnya Ahab sendiri tidak berpikiran untuk menyingkirkan Nabot meskipun dia menginginkan tanah itu. Kita lihat ternyata yang berbuat seperti itu yang justru ya istrinya ya Romo, Isabel itu yang berperanan di situ ya. Luar biasa. Jadi karena itulah kepentingan. Kadang-kala orang yang punya kuasa, punya power, kalau dia sudah menginginkan sesuatu, kalau sudah bersikap otoriter begitu ya akhirnya orang lain yang dikorbankan. Kasihan ini si Nabot ini akhirnya harus mengalami kematian karena dia mempertahankan apa yang menjadi milik pusakanya, tetapi Ahab bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, teristimewa istrinya, yang melakukan tindakan-tindakan ya karena mereka punya kuasa jadi dapat berbuat apapun seturut dengan keinginan mereka sendiri. Ya Romo, ini nampaknya Ahab ini dipengaruhi oleh orang sekitar nih Romo ya. Ini istrinya ini yang mempengaruhi Ahab Romo. Iya, memang kalau kita membaca baik-baik bacaan pertama hari ini, jadi Ahab itu sebenarnya dia tidak berniat ya untuk sampai menyingkirkan atau membunuh, mungkin tidak ada niat untuk membunuh Nabot ini, tetapi ternyata istrinya itu yang sangat berperan ya. Dia tahu apa yang diinginkan oleh suaminya, tapi kemudian dia menempuh cara yang tidak diduga ya oleh Ahab suaminya. Jadi kadang-kala ini juga mau mengatakan kepada kita, ketika orang berkuasa, ya memiliki power di dalam kehidupannya, kalau dia salah menggunakan, maka dia bisa mengancam kehidupan sesamanya sendiri. Kadang-kala ada orang yang menginginkan sesuatu yang bukan menjadi miliknya, tetapi karena dia ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya dan dia punya kuasa, maka dia bisa berbuat seenaknya, semena-mena. Nah tentu cara hidup seperti ini ya tidak sangat-sangat bertentangan dengan semangat yang ditawarkan oleh Tuhan sendiri, ya, semangat yang ditawarkan oleh Allah ya kepada umat manusia. Jadi bagaimana kejahatan itu merasuki orang yang punya power, punya kuasa sehingga berbuat seenaknya saja tanpa ya memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini sangat berbahaya
kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang punya mentalitas seperti itu. Ya, Romo. Jadi sebagai seorang pemimpin harusnya bijaksana ya, Romo. Ya, jadi seorang pemimpin itu dia harus mampu bersikap bijaksana, bahkan mungkin menempuh jalan bagaimana ya, seperti itu. Tetapi mungkin ini juga karena ya pasti Nabot tidak akan pernah memberikan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi warisan dari leluhurnya. Dan dia sudah menegaskan itu. Tetapi hal ini membuat raja kemudian dia murung, bersedih, karena apa yang menjadi keinginannya tidak terpenuhi. Begitu. Ya, Romo Sisko, hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja, dan nampaknya Santo Antonius ini favorit nih Romo di kalangan umat Katolik, Romo. Iya, jadi Santo Antonius dari Padua adalah seorang yang luar biasa. Dia juga seorang teolog, seorang pujangga gereja, dan seorang pengkhotbah. Tapi devosi kepada Santo Antonius dari Padua itu juga memang luar biasa, berkembang sampai sekarang. Ya, terutama Santo Antonius Padua itu diyakini bisa membantu orang-orang untuk menemukan benda-benda ya, kalau ada yang kehilangan, seperti itu kan. Iya, biasa kalau saya kehilangan benda juga langsung Santo Antonius gitu. Harusnya nggak boleh gitu ya Romo, jadi kayak kata-kata mantra gitu Romo. Bukan nggak boleh sih, sebenarnya bisa saja, sah-sah saja. Ya, kita meminta bantuan dari seorang santo atau santa yang kita anggap bahwa mereka dapat membantu kita lewat doa-doa mereka. Karena kan yang punya kuasa kan itu pada akhirnya kan Tuhan sendiri, dan mereka itu adalah ya orang-orang yang kita percayai juga dapat membantu kita lewat doa-doa mereka. Sama kan kalau misalnya umat meminta doa kepada seorang romo, kepada seorang suster, misalnya dia sedang dalam keadaan sakit seperti itu, Romo tolong doakan anak saya yang sedang sakit. Nah, apa salahnya juga kita minta ya berdoa atau minta bantuan kepada mereka yang justru sudah dianggap sebagai orang kudus di dalam gereja. Tidak ada yang salah sebenarnya. Oh iya. Karena kan kita tidak mentuhankan mereka, kita tidak menggantikan posisi Tuhan dengan mendewakan atau ya artinya mengagung-agungkan mereka, bukan. Iya, Romo. Ya, hari ini kita memperingati ya Santo Antonius dari Padua karena keutamaan hidupnya yang luar biasa, seorang yang pandai, seorang yang ya bisa dikatakan jenius, tapi juga seorang pengkhotbah yang ulung pada saat itu. Sehingga Tuhan memang memakai dia dengan baik, ya dengan sebaik-baiknya untuk semakin menyebarkan apa yang Tuhan kehendaki lewat pewartaannya, lewat khotbah-khotbahnya yang tentunya menggugah umat untuk hidup semakin lebih baik. Ya, terima kasih Romo Sisko. Romo, ada lagi yang ingin disampaikan dalam sesi yang pertama ini, Romo? Baik, untuk bagian yang pertama ini ya terkait dengan bacaan pertama yang kita dengarkan, kisah tentang Raja Ahab, kemudian Nabot, lalu ada istrinya Isabel. Kita mau belajar apa dari peristiwa ini? Sabda Tuhan mau mengatakan apa kepada kita? Ya, tentu menurut saya sendiri, permenungan saya sendiri yang pertama, kalau kita diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, ya, baiklah kita menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh mengayomi. Baiklah kita menjadi pemimpin yang tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri, karena itu sangat berbahaya. Kalau kita menjadi seorang pemimpin memaksakan apa yang menjadi kehendak kita sendiri, sementara hal itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di tengah realitas kita, maka itu akan sangat berbahaya, berdampak fatal,
dan bisa saja kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat, merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang sungguh-sungguh bijaksana, sungguh-sungguh mengayomi. Kemudian, kalau kita berada dalam lingkaran orang-orang yang berkuasa, berada dalam lingkaran orang-orang yang memegang ya tampuk pemerintahan, jangan kita manfaatkan itu untuk kepentingan kita sesaat begitu. Hanya bekerja asal orang lain itu senang gitu. Ya, jangan kita berlaku seperti Isabel, meskipun dia sebenarnya adalah istri dari raja itu sendiri. Tetapi dia sangat berperan tadi dalam kasus pembunuhan Nabot, seorang yang mempertahankan milik pusaka leluhurnya. Jadi kalau kita berada di lingkaran orang-orang yang berkuasa, maka kita harus mendukung orang-orang yang berkuasa itu melakukan hal-hal yang baik. Jangan kita yang kemudian berperan untuk melakukan hal yang jahat tanpa sepengetahuan orang yang berkuasa seperti itu. Nah, ini kita belajar dari Isabel, istri dari Raja Ahab. Kemudian apa yang dapat kita pelajari dari Nabot, ya, orang Israel itu. Jadi kita belajar tentang prinsip, mempertahankan prinsip hidup, ya, berpegang teguh pada apa yang menjadi keyakinan diri kita. Jadi Nabot itu tidak dengan begitu gampang melepaskan apa yang dianggap bernilai, apa yang menjadi milik pusaka leluhurnya, karena dia merasa bahwa itulah yang paling berharga di dalam kehidupannya, sehingga walaupun dia harus kehilangan nyawanya, dia tetap mempertahankan hal itu yang bernilai, yang tidak dapat ya artinya yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Kita pun juga demikian, ya. Misalnya kalau kita merasa bahwa sesuatu itu sungguh-sungguh bernilai di dalam kehidupan kita, sesuatu yang baik, ya. Ataupun juga mungkin dalam hal ini kita menggantikan bahwa Allah itu sebagai yang paling bernilai di dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, kalau orang berusaha untuk mencoba ya mengganggu kita atau berusaha untuk menjual itu, menggantikan hal itu, apakah kita akan melepaskan atau merelakan hal yang kita anggap bernilai di dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Pasti kita akan berjuang untuk mempertahankan itu, bahkan kalau perlu kita tidak takut untuk menghadapi maut seperti yang dialami oleh Nabot ini. Kalau sesuatu yang bernilai, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, mari kita tetap pertahankan. Dalam hal ini sebagai orang beriman, bahwa Tuhan adalah pribadi yang tak dapat tergantikan oleh apapun juga, mari kita tetap mempertahankan hal itu. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada ancaman yang berusaha untuk mencoba ya menggoda kita untuk melepaskan Tuhan misalnya, atau ada juga yang berusaha mencoba kita supaya kita menyangkal Tuhan yang kita iman. Jangan pernah. Mari kita belajar dari Nabot yang kita dengarkan pada hari ini. Itu yang ingin saya katakan pada bagian yang pertama ini. Ya, terima kasih Romo Sisko untuk permenungannya di sesi yang pertama ini, Romo. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tetaplah di tempat Anda. Kita akan kembali di Oase Rohani Katolik sesi yang kedua.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Alexander Sisko MSC dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami di orkgaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 08810251 33438. Sekarang mari kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Sisko, di sesi yang kedua ini, Romo, ini nampaknya Tuhan Yesus ingin mengajarkan apa ya? Kok sulit sekali ya, Romo? Ini sesuatu yang tidak biasa nih, Romo. Iya. Ya, karena biasanya kan kalau ada orang jahat, kita balas jahat lagi. Tapi ini ajaran Tuhan Yesus berbeda, Romo. Nah, itulah Yesus menghendaki murid-muridnya itu menjadi manusia-manusia yang berbeda dengan manusia pada umumnya di dunia. Tapi ini sangat sulit, Romo. Oh, gimana ini? Sulit ini. Ya, menurut pandangan manusia, menurut pandangan dunia, hal ini sangat sulit. Tetapi menurut pandangan Tuhan, hal ini pasti bisa dilakukan. Ya, kalau kita membaca bacaan Injil hari ini, khotbah Yesus di bukit, ya, dia menegaskan kalau dulu zaman perjanjian lama kan ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, jadi ada hukum balas dendam. Yang jahat harus dibalas juga lagi, balik jahat. Kalau orang membunuh, berarti harus dibunuh juga yang lainnya. Sehingga kalau dengan demikian kehidupan manusia, kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah, maka rantai kejahatan itu tidak akan pernah terputuskan. Satu-satunya cara supaya rantai kejahatan itu bisa terhapuskan, ya, tidak lain adalah melawan kejahatan dengan kebaikan. Nah, itulah mengapa saya mengatakan bahwa permenungan kita pada kesempatan ini sebenarnya merenungkan tentang hidup di dalam totalitas kasih ilahi itu sendiri. Inilah kasih yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, bukan kasih yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga kita bisa mengerti, memahami apa yang pernah Yesus katakan. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apa jasamu? Karena orang-orang jahat itu bisa berbuat demikian, mereka bisa berbuat baik terhadap ya orang yang berbuat baik kepada mereka. Tetapi kamu sebagai pengikutku, Yesus mengatakan bahwa kamu harus tampil berbeda. Bahkan orang-orang yang membencimu, orang-orang yang memusuhimu harus kamu doakan. Kamu harus memberikan berkat untuk mereka. Dan lebih luar biasa lagi bahwa kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Kalau kan kita kan enggak, biasanya ngapain sih? Kalau ditampar pipi kiri ya balas pipi kanan. Nah, kalau kita kemudian gimana pandangan reaksi kita ya kalau kita hubungkan dengan bacaan pertama tadi. Sebagai pengikut Kristus, reaksi kita bagaimana dengan perilaku yang dilakukan oleh Raja Ahab bersama dengan permaisurinya Isabel yang membunuh Nabot yang tidak bersalah itu, yang hanya karena dia mempertahankan apa yang menjadi warisan dari leluhurnya. Bahwa kalau berhadapan dengan orang yang berperilaku yang berbuat jahat, bahkan tidak berperi kemanusiaan itu, kita pasti cenderung kalau orang seperti itu ya harus kita lawan, harus kita balas juga terhadap orang-orang seperti itu. Tetapi ternyata dalam dunia perjanjian lama hal itu tidak, dalam dunia perjanjian baru hal itu tidak berlaku lagi. Jadi kalau kita hidup sebagai manusia perjanjian baru, berhadapan dengan misalnya perilaku Ahab dan istrinya Isabel yang membunuh Nabot, itu berarti ya yang harus kita lakukan adalah memberikan suatu pengampunan. Begitu. Jadi
Ya, ini ajaran Tuhan Yesus memang sangat-sangat radikal untuk kita lakukan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari dilakukannya ini seperti apa nih Romo? Romo mungkin punya contoh nggak? Ada pengalaman gitu. Karena biasanya kita nih, kalau misalnya di keramaian nih, Romo lagi kita antri sesuatu, beli makanan di mall gitu. Kaki kita keinjak sama orang aja, aduh rasanya jangankan mau dikasih satu kaki lagi untuk diinjak. Kita nggak marah aja itu kayaknya udah sesuatu yang luar biasa Romo. Apalagi ini ajaran Yesus ya. Ketika ditampar pipi kiri harus dikasih pipi kanan Romo. Bagaimana nih caranya Romo? Kembali lagi ya, bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita, mengontrol emosi kita. Jadi jangan biarkan amarah itu menguasai hidup kita, kemarahan. Kita ingat ya peristiwa Kain dan Habel. Ya, dalam kitab Kejadian dikatakan di sana Kain kan dia cemburu dan iri hati terhadap adiknya Habel karena persembahan Habel itu diterima oleh Allah sedangkan persembahannya tidak diterima begitu. Dan hatinya diliputi oleh amarah, kemarahan. Dan Tuhan sudah mengingatkan, hati-hatilah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Karena Tuhan tahu bahwa dia saat itu sedang marah. Jadi kalau kita membiarkan misalnya seperti Kain, akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya membunuh saudaranya, membunuh adiknya sendiri. Karena dia sudah dikuasai oleh amarah. Kadangkala kalau orang sudah dikuasai oleh amarah, itu dia tidak bisa lagi berpikir logis, rasional, akal budinya sudah seperti tidak berfungsi lagi untuk menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang jahat. Karena itu menjadi pintu masuk dari kuasa jahat untuk menghancurkan hidup manusia. Jadi hati-hatilah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya apa? Jangan membiarkan hidup kita dikuasai oleh amarah. Seperti itu. Tetap mampu untuk mengontrol emosi kita, tetap mampu untuk mengontrol ya hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan yang jahat begitu. Itu hanya mungkin ya terjadi karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Pasti kita punya cara tersendiri lah untuk bisa mengontrol diri kita. Seperti itu. Jadi jangan sekali-kali membiarkan amarah atau kemarahan itu menguasai, merasuki hidup kita. Kalau kita membiarkan diri kita, ya pasti hal-hal yang fatal terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita kemudian setelah kita melakukan hal yang tidak baik itu, melakukan hal yang jahat itu, kemudian kita tersadar lalu kita menyesal. Jangan melakukan sesuatu kemudian membuat kita menyesal seumur hidup. Karena menyesal kemudian itu kadang-kala tidak ada gunanya lagi yang sudah terjadi. Kecuali menyesal itu kemudian memang membuat kita, mengarahkan kita untuk sungguh-sungguh mau bertobat lagi. Sangat-sangat luar biasa apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pada hari ini. Ya Romo, juga di sini dikatakan bahwa bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa juga ya Romo. Jadi kalau orang menginginkan apa dari kita, kita harus memberikan lebih dari yang dia mau ini ya Romo. Iya. Jadi kita itu diminta oleh Tuhan itu menjadi manusia-manusia yang lebih begitu. Bukan menjadi manusia yang hanya menurut standar dunia, menurut standar pada umumnya. Kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang lain kan? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah seperti itu? Karena mereka juga bisa melakukan hal demikian. Nah inilah yang membuat kita berbeda sebenarnya. Dan inilah perintah baru yang Yesus tawarkan, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Karena iklim seperti ini tidak ada dalam dunia perjanjian lama. Dunia perjanjian lama kan hidup dalam hukum tadi itu. Mata ganti mata,
darah ganti darah, gigi ganti gigi, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya menyaksikan bahwa situasi di mana terjadi orang suka membalas dendam, gitu, perang dilawan dengan perang, maka sesungguhnya kita hidup di dalam kemunduran. Kita mundur lagi, berarti kita masuk ke dalam dunia perjanjian lama. Nah, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk selalu hidup baru. Nah, kebaruan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus dengan ajaran hari ini. Jadi, melaksanakan perintah yang sangat radikal. Sesuatu yang menantang, sesuatu yang sulit, bukan berarti tidak bisa kita lakukan sama sekali. Bisa. Ya. Yang penting kita punya kemauan, kita punya komitmen, kita punya value system, punya nilai-nilai yang kita yakini sebagai sesuatu yang baik. Pernah mungkin kita mendengar, itulah ya, saya rasa bahwa orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik ketika berhadapan dengan hal-hal yang jahat di dalam kehidupannya, pada akhirnya juga mampu untuk mengampuni. Mungkin kita pernah mendengar atau juga mengalami ya, beberapa waktu yang lalu ya, tragedi misalnya bom bunuh diri, terorisme dan macam-macam itu. Tapi dari pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat dari tragedi itu apa? Akhirnya mereka memaafkan, mereka mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Karena apa? Karena kepentingannya sebenarnya ya, bukan pertama-tama untuk orang lain itu, tetapi untuk diri sendiri, supaya ada kedamaian, supaya ada ketenangan secara batin. Nah, kalau kita hidup di dalam amarah, kebencian, balas dendam, kita tidak akan pernah hidup di dalam kedamaian. Karena kita menciptakan neraka di dalam hidup kita sendiri. Surga itu bukan perkara bahwa nanti kita sudah selesai hidup di dunia ini baru kita akan menikmati. Surga itu sudah kita rintis. Ya, situasi surga itu kita mulai rintis di tengah-tengah dunia ini. Di mana ada cinta kasih, di mana ada pengampunan, di mana ada kedamaian batin, di mana ketenangan. Disitulah kita sudah mulai merasakan suasana kehidupan surga. Nah, kalau kita tidak pernah berdamai, hidup di dalam amarah, kebencian, sakit hati dan dendam, maka kita menciptakan neraka untuk diri kita sendiri. Begitu. Ini sangat penting apa yang Yesus sabdakan pada hari ini. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, tetapi berdoalah dan berikanlah berkat untuk mereka. Ya, terima kasih Romo Sisko. Romo, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, Romo, ada kesimpulan dari permenungan yang disampaikan Romo pada hari ini, Romo? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dan juga Mbak Utami yang menjadi pemandu kita pada kesempatan ini, satu hal yang sangat menarik yang dapat kita renungkan bersama-sama, bahwa menjadi murid Yesus itu kita diberikan tugas yang luar biasa. Kita diberikan tugas untuk mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi. Jadi bukan mengasihi seperti yang ditunjukkan oleh dunia pada umumnya. Mengasihi seperti Yesus mengasihi seperti apa? Ya, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Berbuat lebih. Bahkan mendoakan mereka yang membenci, memusuhi kita sendiri. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ya, kita bergaul dengan orang yang mengasihi kita, apakah jasa kita? Karena orang-orang jahat pun bisa berbuat demikian, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun juga bisa melakukan
apa yang dilakukan seperti itu. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah mengasihi orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Meskipun dalam hidup kita sebagai orang Kristen tidak pernah diajarkan kita memiliki musuh di dalam kehidupan. Kita tidak pernah diajarkan untuk membenci orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi dalam kenyataan pasti ada saja orang-orang yang kemudian memusuhi dan membenci kita. Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Barangkali seperti itu. Lalu sikap kita bagaimana? Tetap bersahabat, bergaul dengan semua orang. Tanpa memandang latar belakang, memandang siapa dia. Karena sama seperti sabda Tuhan bahwa matahari itu bersinar bukan hanya untuk orang baik, tetapi matahari juga bersinar untuk orang-orang yang jahat juga. Hujan juga turun bukan hanya untuk orang-orang baik, tetapi hujan itu juga turun untuk orang-orang yang jahat. Maka kasih kita pun juga demikian. Kasih kita bukan hanya untuk orang-orang yang baik dengan kita, tetapi kasih kita tunjukkan juga bagi orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Maka dengan demikian kita hidup di dalam kasih ilahi itu sendiri. Ya, jadi kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita membiarkan Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Maka benarlah apa yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus, kalau kita sudah hidup di dalam kasih Allah, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri. Sehingga kita kemana-mana kita membawa Kristus. Membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kesejahteraan di mana saja kita berada. Sekarang ini kita tentu berdoa banyak ya untuk perdamaian dunia, karena sampai sekarang ini masih terjadi pertempuran, peperangan antara Rusia dan Ukraina. Kita berdoa banyak supaya negara-negara ini bisa berdamai, supaya mereka tidak berkutat dengan apa yang menjadi pemikiran mereka, tetapi semoga mereka juga terbuka terhadap karya Roh Kudus yang menghendaki perdamaian, bukan permusuhan, bukan kehancuran, tetapi harus ada yang mampu bersikap besar hati. Kalau tidak ada yang mengalah, tidak ada yang mau berdamai, maka kehidupan kita akan menjadi hancur. Nah, kita berdoa banyak untuk saudara-saudari kita yang menderita karena peperangan ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita semua, kebersamaan Anda. Semoga Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati segala karya-karya baik yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Ya. Terima kasih. Terima kasih Romo Sisko untuk permenungannya hari ini, sangat menguatkan kami sekali Romo untuk mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Sisko. Silakan Romo. Baik. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita membaca, merenungkan, meresapi sabda Tuhan pada hari ini, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian permenungan kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau tak pernah henti-hentinya mengajarkan kami untuk mengasihi secara radikal, walaupun kami menyadari bahwa hal ini tidak gampang. Konsekuensi yang kami terima juga tentu tidak mudah. Tetapi Engkau senantiasa menyerukan dan juga meminta kepada kami supaya kami menjadi pewarta-pewarta cinta kasih yang sejati. Karena itu kami mohon berkat-Mu Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu supaya menguatkan kami untuk melaksanakan mungkin menurut pandangan dunia sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi menurut pandangan-Mu bahwa hal itu mungkin karena hal itu
berdampak pada keselamatan, perdamaian, kesejahteraan, dan kebaikan seluruh umat manusia. Ajarilah kami Tuhan untuk mencintai orang-orang yang ada di sekitar kami dengan tulus, tanpa pamrih, dan semoga kami tetap setia menjadi abdi-abdi-Mu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami masing-masing demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Sisko dapat menambah semangat iman kita untuk semakin mengasihi sesama. Akhir kata, kami berdua, Romo Alexander Sisko MSC dan saya Katrina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam.